Hari ini saya akan bercerita tentang seorang penjelajah yang secara tidak sengaja memasuki sebuah celah di ujung kutub utara. Tiba-tiba ia menemukan manusia yang hidup di dalam perut bumi. Menurut pengakuan penjelajah itu, ia melihat surga Adam, tempat yang dahulu ditinggalkan Nabi Adam. Penjelajah itu menggambarkan surga tersebut sebagai tempat yang memiliki hal-hal yang sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh akal manusia. Penghuninya adalah manusia-manusia raksasa dengan tinggi lebih dari 4 meter. Umur mereka mencapai ribuan tahun, dan mereka semua berbicara menggunakan bahasa yang sangat kuno dan tidak dapat dipahami. Lalu, apa sebenarnya yang dilihat oleh penjelajah itu di surga tersebut? Siapakah para raksasa itu? Dan pertanyaan yang paling membingungkan, apakah tempat itu benar-benar surga Adam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan beliau darinya? Ataukah ia justru melihat sebuah dunia paralel yang sepenuhnya terlarang bagi manusia? Tanpa berlama-lama lagi, bismillah kita mulai. Pada suatu hari, ia sedang berada di rumahnya dengan tenang. Ia tertidur di atas ranjangnya ketika tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, tetapi suara ketukan itu semakin lama semakin keras. Ia melihat jam pukul 3 dini hari. Siapa yang datang pada jam seperti ini? Siapa yang mengetuk pintu? Apa hal sepenting itu sampai tidak bisa menunggu hingga pagi? Ia berjalan menuju pintu dengan perasaan sangat kesal. Bahkan ia sudah berniat bertengkar dengan siapapun yang mengetuk pintunya. Begitu pintu dibuka, ia terkejut melihat seseorang yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Orang itu membawa sebuah kantong hitam di tangannya. Orang tersebut berkata, "Apakah Anda Well Jos? Ini adalah titipan dari teman Anda, Jansen Olaf." Well merasa heran mendengar ucapan pria itu. Well berkata, "Baiklah, tapi di mana Jansen? Kenapa dia tidak datang sendiri menyerahkan kantong ini? Lagi pula sudah lama sekali aku tidak mendengar kabarnya." Pria itu menjawab, "Jansen sudah meninggal. Sebelum meninggal, ia memintaku menyerahkan titipan ini kepadamu. Ia berpesan agar aku tidak memberikannya kepadamu sebelum ia meninggal." Well sangat terkejut mendengar perkataan itu. Namun ia berusaha menenangkan diri. Ia menerima titipan tersebut, meski sama sekali tidak tahu apa isinya. "Terima kasih kau telah menunaikan amanah ini." Pria itu pun pergi, sementara Well kembali masuk ke dalam rumahnya. Begitu duduk di kursinya, ia membuka kantong hitam itu. Ia terkejut karena ternyata isinya bukan peti emas, bukan pula uang. Isinya hanyalah sebuah buku catatan harian yang tampak sangat biasa. Ia membuka buku itu dan mulai membaca isinya, lembar demi lembar. Apa yang ia baca membuat rambutnya seakan berdiri. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri berkali-kali, apakah Jansen ini gila? Apakah ia mengalami gangguan jiwa? Ataukah ia sebenarnya berkata jujur, namun selama bertahun-tahun menyembunyikan semua yang dialaminya agar tidak dianggap gila? Atau mungkin ia takut pemerintah akan memasukkannya ke rumah sakit jiwa? Well terus membaca hingga mencapai halaman terakhir buku harian itu. Di sana tertulis, "Aku tidak sedang berhayal, aku juga bukan orang gila. Semua peristiwa yang kutulis benar-benar terjadi. Aku dipenjara selama bertahun-tahun setelah memperlihatkan sebagian catatan harianku kepada penjelajah Justin Oster. Aku mempercayainya dan mengatakan bahwa di ujung kutub utara ada sebuah dunia tersembunyi. Dan dunia itu bukan tempat bagi manusia." Penjelajah itu setuju membiayai ekspedisi tersebut. Ia berkata kepadaku, "Ikutlah bersamaku agar kita bisa membahas pendanaan dan perjalanan ini. Kau sudah pergi ke sana, sudah menemukan semuanya, sudah melihatnya sendiri. Aku akan membiayai seluruh ekspedisi ini dari awal hingga akhir." Aku pun pergi bersamanya dengan niat baik. Namun, hanya beberapa jam kemudian aku melihat Justin membawaku ke kantor polisi. Tiba-tiba, tanpa alasan apapun, polisi menangkapku. Kemudian memborgolku lalu memenjarakanku tanpa tuduhan. Aku mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Tidak ada dakwaan, tidak ada pengadilan, tidak ada proses hukum apapun. Aku baru dibebaskan setelah menarik kembali semua ucapanku tentang dunia di dalam perut bumi. Barulah mereka berkata, "Silahkan keluar." Tetapi setelah apa? Setelah 4,5 tahun berada di dalam penjara. Karena itu, kata Jansen Olaf, "Apabila amanah ini telah sampai ke tanganmu, aku berpesan agar engkau menyebarkan catatan harianku ke seluruh dunia. Dan sekarang jika engkau sedang membaca tulisanku ini, ketahuilah bahwa aku telah meninggal. Kebenaran harus diketahui oleh seluruh dunia." Setelah Well selesai membaca catatan harian Jansen, ia duduk di kursinya lalu mulai menulis sebuah buku berjudul Dewa Kabut. Dalam buku itu, ia menceritakan seluruh rincian perjalanan aneh Jansen berdasarkan penuturan Jansen sendiri. Dalam catatan hariannya, Jansen berkata,
Izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Jansen Olaf. Aku adalah putra seorang nelayan sederhana. Aku menjalani kehidupan yang sangat tenang bersama ayah dan ibuku di rumah sederhana kami, di sebuah pulau di utara Norwegia bernama Kepulauan Lofoten. Ayahku sangat mencintai laut. Ia selalu mengatakan kepadaku bahwa laut menyimpan banyak rahasia besar, dan kita harus mengungkap rahasia-rahasia itu tanpa takut kepada laut. Karena rasa takut adalah musuh terbesar seorang pelaut. Tahun demi tahun berlalu, keadaan di pulau kami semakin memburuk. Ayahku pulang setiap hari dalam keadaan sangat lelah. Sejak pagi hingga larut malam ia melaut, tetapi penghasilannya sangat sedikit, bahkan tidak sebanding dengan kerja keras yang ia lakukan. Akhirnya, ayah memutuskan agar kami pindah ke Swedia, karena upah para nelayan di sana jauh lebih tinggi. Selain itu, kesempatan memperoleh pendidikan di Swedia juga jauh lebih baik daripada di Norwegia. Maka kami pun bermigrasi dari Norwegia ke Swedia, tepatnya ke kota Stockholm. Di sana, kami menjalani kehidupan yang selama ini kami impikan. Keuangan kami menjadi stabil, sekolah-sekolahnya sangat baik, dan keadaan kami benar-benar membaik. Ayah sering mengajakku dalam setiap petualangannya, terutama karena ia melihat semangatku yang besar terhadap kegiatan memancing dan menjelajah. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah hari yang mengubah seluruh hidup kami 180 derajat. Seperti biasa, ayah berkata kepadaku, "Bersiaplah, hari ini kita akan pergi mengumpulkan gading di laut untuk dijual." Saat itu, aku mengira perjalanan ini hanyalah perjalanan biasa, sama seperti perjalanan-perjalanan lain yang pernah kulakukan bersama ayahku. Namun kenyataannya, perjalanan inilah yang akan mengubah hidupku untuk selamanya. Kami pun bersiap-siap. Saat itu, jam menunjukkan pukul 7. Pagi hari, kami berangkat menuju wilayah utara kota Stockholm. Saat itu aku sangat bersemangat dengan perjalanan ini, terutama karena ayah telah berjanji bahwa kami akan pulang membawa banyak gading untuk dijual. Hasil penjualannya katanya akan cukup untuk menghidupi kami selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Artinya setelah penjualan itu kami akan menjadi sangat kaya. Jam demi jam berlalu, sementara kami membelah lautan menggunakan kapal kayu kecil kami. Semakin jauh kami bergerak ke arah utara, desa-desa mulai menghilang. Kapal-kapal lain tidak lagi terlihat, dan cuaca menjadi jauh lebih dingin daripada biasanya. Hal terburuk yang kami alami adalah persediaan makanan semakin menipis. Kami bahkan memilih tidur hanya agar bisa melupakan rasa lapar, karena ingin menghemat bekal yang tersisa. Jika merasa haus, kami hanya membasuh wajah dan berkumur menggunakan air laut agar rasa haus sedikit berkurang. Padahal air laut justru membuat haus semakin menjadi. Namun setidaknya cara itu bisa sedikit membasahi tenggorokan kami. Kami terus melanjutkan perjalanan yang terasa seolah tidak memiliki akhir. Suatu saat aku memandang ayah dengan rasa takut. "Ayah, bagaimana kalau kita tersesat dan tidak pernah bisa kembali kepada keluarga dan kampung halaman kita?" Ayah menjawab, "Seorang pelaut tidak pernah takut tersesat. Biarkan ombak yang membimbingmu. Jangan pernah sekalipun melawan ombak. Jika ombak membawamu ke kanan, ikutlah ke kanan. Jika membawamu ke kiri, ikutlah ke kiri." Dalam buku hariannya, aku juga menulis sebuah catatan tentang ayahku. Ayahku sangat percaya dan sangat mengagungkan Poseidon, dewa Yunani kuno yang menurut keyakinannya memberkahi lautan. Karena itulah ayah sama sekali tidak pernah takut kepada laut. Ia percaya bahwa Poseidon dahulu hanyalah seorang penjelajah seperti dirinya, kemudian menjadi dewa karena terperangkap di kedalaman kutub utara. Menurut keyakinannya, siapapun penjelajah yang berhasil mencapai tempat itu akan menjadi makhluk abadi, bahkan mungkin dapat naik ke derajat dewa. Tentu saja, keyakinan ayahku itu hanyalah keyakinannya sendiri. Bagiku semua itu hanyalah omong kosong dan sekedar legenda. Aku bahkan sering menertawakannya karena aku sendiri adalah seorang ateis. Begitulah yang kutulis. Jam demi jam berlalu hingga kami melewati pulau-pulau yang membeku tanpa seorang manusia ataupun makhluk hidup. Kami melihat gunung-gunung es yang sangat besar dengan bentuk-bentuk yang aneh. Sesuatu yang belum pernah kulihat ataupun kubayangkan akan kulihat sepanjang hidupku. Kami terus berada dalam keadaan seperti itu pada hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga. Persediaan makanan semakin menipis, sementara kami terus bergerak semakin jauh tanpa benar-benar mengetahui kemana tujuan kami ataupun di mana posisi kami sebenarnya. Beberapa saat kemudian kami memasuki sebuah wilayah yang dipenuhi kabut yang sangat tidak biasa. Kabut itu begitu tebal hingga bagian depan kapal pun tidak terlihat. Tiba-tiba kompas mulai berputar dengan liar. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, terus bergerak tanpa arah. Ombak menghantam kapal kami tanpa henti, sampai-sampai aku dan ayah kehilangan harapan untuk selamat.
Kami berkata, sepertinya inilah akhir kita. Semuanya sudah selesai. Disinilah kita akan tenggelam dan mati. Tak lama kemudian kami berdua pingsan. Kami sama-sama kehilangan kesadaran. Beberapa jam berlalu, aku baru tersadar ketika cahaya yang sangat terang menyinari wajahku. Aku membuka mata dan bangkit dengan perasaan tidak percaya bahwa aku masih hidup dan masih bisa bernafas. Yang ku ingat terakhir adalah kami tenggelam. Aku melihat ayah masih terbaring di lantai kapal. Lalu aku memandang sekeliling. Pemandangannya kulihat benar-benar asing. Sesuatu yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Langit berwarna ungu. Cahaya matahari memantul di permukaan laut. Laut itu sendiri tampak seperti hamparan besar berlian dan batu rubi. Pantulan sinarnya bersama matahari menciptakan pemandangan yang begitu indah dan terasa seperti hayalan. Pada saat itulah aku mulai bertanya dalam hati. Mungkinkah alam semesta yang begitu besar ini benar-benar memiliki seorang pencipta? Saat itulah untuk pertama kalinya pertanyaan itu muncul dalam pikiranku. Namun kemudian aku merasa sangat haus. Aku mengambil air laut, membasuh wajah, lalu berkumur seperti biasanya. Tetapi tunggu, air itu terasa tawar, bahkan sangat tawar, sama sekali tidak asin. Itu bahkan tidak terasa seperti air laut. Saat itu aku merasa mungkin aku sedang terkena sihir, atau hanya sedang berhalusinasi karena kelelahan. Aku segera membangunkan ayah sambil berteriak, "Ayah bangun, airnya tawar. Airnya tidak asin, kita tidak akan mati karena kehausan." Ayahku pun terbangun dengan kaget karena aku mengguncangnya begitu keras. Ayahku berkata, "Kau sudah gila, ada apa denganmu? Mana mungkin air laut tidak asin? Lihatlah, kita berada di tengah lautan. Air laut sudah pasti asin dan tidak bisa diminum. Bagaimana mungkin kau bilang airnya tawar?" Aku pun mengambil sedikit air laut dan berkata, "Kalau ayah tidak percaya, cobalah sendiri. Kalau aku berbohong, lempar saja aku dari kapal." Ayah mengambil seteguk kecil air itu. Ia semula yakin rasanya pasti asin. Namun, sesaat kemudian wajahnya berubah. "Wah, apa ini? Rasanya sangat enak, bahkan lebih manis daripada madu. Seolah-olah ini adalah salah satu sungai di surga." Ia terus minum dan minum hingga benar-benar puas. Setelah itu ia duduk sambil menangis. Akhirnya, kata ayahnya, Poseidon mengasihani kita. Akhirnya ia berbelas kasihan kepada kita. Tanpa berpikir panjang, kami segera mengambil sebuah tong besar dan mengisinya dengan air tersebut. Air yang belum pernah kami rasakan kelembutan dan kemanisannya sepanjang hidup kami. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke arah utara. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah wilayah yang sangat aneh. Matahari bersinar dengan cara yang tidak biasa. Warnanya merah menyala, seolah-olah sangat dekat dengan bumi. Di permukaannya tampak garis-garis horizontal yang aneh. Yang lebih aneh lagi, meskipun terlihat sangat dekat, matahari itu sama sekali tidak memancarkan sinar. Aku bertanya kepada ayah, "Ayah, mungkinkah ini matahari yang selama ini kita kenal? Menurutku bentuknya benar-benar berbeda." Ayah menjawab, "Itu bukan matahari. Mungkin itu adalah sebuah planet yang berada sangat dekat dengan bumi." Beberapa jam kemudian, kabut kembali semakin tebal hingga kami tidak dapat melihat apapun. Seiring berjalannya waktu, kabut itu mulai menipis. Aku melihat sebuah pulau dari kejauhan. Aku berkata kepada ayah, "Ayah, apakah ayah juga melihat apa yang kulihat? Atau ini hanya halusinasi lagi? Itu sebuah pulau bukan? Kita sudah sampai di daratan." Ayah sangat gembira hingga menangis. Ia terus mengulang perkataan yang sama, "Ini adalah berkah Poseidon. Ini adalah rahmatnya kepada kita. Demi Tuhan, ini benar-benar Poseidon. Aku mencintaimu," kata ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Sekarang kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kita sudah mendapatkan air tawar. Dan sekarang ada daratan. Pasti di sana banyak makanan." Tak lama kemudian, kapal kami semakin mendekati pulau tersebut. Kami terkejut karena pulau itu sangat aneh. Segala sesuatu di sana berukuran raksasa. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, semuanya sangat besar. Jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Beberapa saat kemudian, kapal kami merapat di daratan. Aku dan ayahku turun dari kapal untuk beristirahat sejenak setelah perjalanan yang melelahkan. Namun ketenangan itu tiba-tiba terpecah oleh suara yang sangat aneh. Suara itu terdengar seperti alunan musik atau bunyi sebuah alat musik petik kuno yang lembut dan sangat memikat. Karena rasa penasaranku, aku segera berjalan untuk mencari dari mana suara itu berasal. Saat itu ayah ikut bersamaku. Tiba-tiba kami dibuat terkejut oleh sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang membuat kami tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Di hadapan kami berdiri 6 orang pria primitif bertubuh raksasa. Tinggi masing-masing dari mereka lebih dari 4 meter. Begitu melihat kami, ke-6 raksasa itu berjalan mendekat, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak mampu menggambarkan rasa takut yang kurasakan bersama ayah pada saat itu. Kaki kami sampai terasa lemas karena ketakutan.
Kami bahkan tidak sanggup melarikan diri. Kami benar-benar mengira bahwa inilah akhir hidup kami. Kami berpikir keenam raksasa itu akan menginjak kami hingga mati, membunuh kami, memakan kami, atau mungkin menjadikan kami sebagai persembahan bagi kepercayaan mereka, atau melakukan apapun terhadap kami. Namun yang aneh, ketika mereka tiba di hadapan kami, mereka justru berbicara dengan sangat tenang menggunakan bahasa yang asing dan sama sekali tidak kami pahami. Meskipun kami tidak mengerti kata-kata mereka, dari cara berbicara dan sikap mereka, kami dapat merasakan bahwa mereka sama sekali tidak berniat menyakiti kami. Kemudian para raksasa itu saling berbicara satu sama lain, sementara kami sama sekali tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, salah seorang dari mereka menghampiri kami. Dari penampilannya, ia tampaknya adalah pemimpin mereka, karena dialah yang paling tinggi dan paling besar. Janggut putihnya menjuntai hingga ke pertengahan dadanya. Ia berlutut dengan satu kaki agar posisinya sejajar dengan kami, lalu kembali berbicara menggunakan bahasa aneh yang tetap tidak kami mengerti. Ayah mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa kami tidak memahami apa yang ia katakan. Raksasa itu tampak heran. Ia kemudian menoleh kepada rekan-rekannya, lalu mereka kembali berdiskusi seolah sedang memutuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap kami. Setelah beberapa saat mereka berhenti berbicara, pemimpin mereka kemudian menoleh kepada kami dan memberi isyarat agar kami mengikutinya dan naik ke kapal mereka. Aku berkata kepada ayah dengan penuh ketakutan, "Ayah, mereka mau membawa kita kemana?" Dari isyaratnya, sepertinya mereka ingin kita mengikuti mereka dan naik ke kapal. Menurut ayah, apakah mereka ingin membunuh kita, memakan kita, menculik kita? Jangan-jangan mereka pemakan manusia atau semacamnya? Ayah menjawab, "Kau ini, kalau memang mereka ingin membunuh kita, mereka pasti sudah melakukannya sejak pertama kali melihat kita. Kita sudah lama mati kalau memang itu niat mereka. Sepertinya mereka hanya ingin membawa kita menemui anggota suku mereka yang lain supaya mereka juga bisa melihat kita. Mungkin kita dianggap sesuatu yang aneh. Seperti mereka berkata, 'Lihat apa yang kami temukan. Kami membawa manusia-manusia kecil.' Akhirnya aku dan ayah sepakat mengikuti para raksasa itu. Kami menaiki kapal yang ukurannya belum pernah kulihat sepanjang hidupku. Kapal itu benar-benar sangat besar. Yang lebih aneh lagi, mereka mengangkat kapal kecil kami menggunakan sebuah teknologi yang saat itu kami kira sebagai sihir. Bayangkan saja, para raksasa itu memiliki sebuah alat terbang yang bentuknya sangat aneh. Alat atau pesawat itu mengangkat kapal kami secara utuh tepat di depan mata kami. Kami kemudian duduk di dalam kapal raksasa itu. Dari percakapan mereka, aku menangkap bahwa nama kapal tersebut adalah Naz. Kami duduk di dalam kapal raksasa itu dengan perasaan tidak percaya terhadap semua yang sedang terjadi. Segala sesuatu di dalam kapal itu jauh lebih besar daripada ukuran tubuh kami. Kursi-kursinya, mejanya, semuanya berukuran raksasa. Bahkan gelas yang mereka gunakan untuk minum bagi kami ukurannya seperti tong besar. Mereka memandangi kami dengan penuh rasa ingin tahu, seolah-olah kami adalah makhluk langka yang baru pertama kali mereka lihat. Begitu pula kami yang terus memandangi mereka dengan penuh keheranan. Bagaimana mungkin ada manusia setinggi lebih dari 4 meter? Bayangkan saja, saat itu kami berada di dalam sebuah kapal raksasa bersama 6 orang raksasa. Sementara hanya kami berdua yang berukuran kecil di tempat itu. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, perlahan-lahan kabut mulai menghilang. Di hadapan kami muncul sebuah pemandangan yang benar-benar sulit dipercaya. Sebuah kota raksasa membentang sejauh mata memandang, seakan tidak memiliki ujung. Kota itu dipenuhi bangunan-bangunan yang sangat tinggi, menyerupai gedung pencakar langit. Semuanya dibangun dari batu putih berkilau yang tampak seperti marmer. Di tengah kota berdiri sebuah pohon raksasa yang ukurannya sebesar gunung di dunia kami. Yang lebih menakjubkan lagi, cabang-cabang pohon itu membentang hingga menaungi seluruh kota. Bahkan buah-buahnya pun berukuran sebesar rumah-rumah kecil kami. Begitu tiba, kami langsung mengikuti mereka hingga memasuki sebuah gerbang besar. Di balik gerbang itu terdapat ratusan ribu raksasa. Benar-benar ratusan ribu. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka semua mengenakan pakaian sutra putih yang dihiasi sulaman emas, serta sendal atau alas kaki yang terbuat dari emas murni. Ketika mereka melihat kami, mereka langsung berdatangan dan tampak sangat heran melihat tubuh kami yang begitu kecil. Aku berkata kepada ayah, selama ini aku selalu mengira ayah adalah manusia paling tinggi yang pernah kukenal. Padahal tinggi ayahku hanya sekitar 180 cm. Aku tidak pernah membayangkan akan melihat ayah tampak seperti mainan di tangan para raksasa ini. Aku dan ayah terus berbisik menggunakan bahasa kami sendiri, sambil sesekali tertawa melihat semua yang ada di hadapan kami dan tempat aneh yang sedang kami datangi. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, pemimpin mereka mengucapkan sebuah kata, Jino Gidia.
Kami sama sekali tidak mengerti apa arti kata itu. Apakah itu sebuah perintah, salam, bentuk penghormatan, atau apapun kami tidak tahu. Beberapa saat kemudian muncul seorang raksasa lain yang menghampiri kami. Barulah kami mengetahui bahwa Jinogidia adalah nama orang tersebut. Kemungkinan besar ia adalah semacam pemandu mereka. Tadinya kami sudah dibuat ketakutan. Ternyata yang datang hanyalah seorang pemandu. Namun sebelum kami sempat menanyakan apapun, ia memberi isyarat agar kami kembali naik ke kapal raksasa itu. Kami pun kembali menaiki kapal tersebut. Kapal itu sebenarnya berbentuk sebuah silinder tembaga raksasa yang mengeluarkan uap. Uap itulah yang mendorong kapal sehingga dapat bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba, aku memperhatikan langit dan melihat sesuatu yang sangat aneh. Di hadapan kami tampak sebuah bola merah raksasa yang menyala. Mungkin sebagian besar dari kalian akan berkata, bukankah matahari memang bola api di langit? Tetapi kenyataannya, matahari yang kulihat saat itu jauh lebih besar daripada matahari yang kami kenal. Warnanya merah pekat dengan tingkat kemerahan yang sulit dibayangkan oleh akal, seolah-olah sebuah bara api raksasa yang sedang menyala. Yang paling aneh, matahari itu sama sekali tidak memancarkan sinar. Kemudian matahari merah itu perlahan-lahan tampak seakan turun ke dalam laut. Warna laut berubah menjadi merah, lalu perlahan menjadi hitam. Matahari itu sendiri terus turun sedikit demi sedikit seolah-olah sedang tenggelam ke dasar laut. Bukankah gambaran ini mengingatkan kalian pada apa yang pernah kita bahas dalam episode tentang Zulkarnain? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan fenomena tersebut dalam kisah perjalanan Zulkarnain ketika Allah berfirman, "Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin." Hingga ketika dia telah sampai di tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam mata air yang berlumpur hitam. Lalu, mungkinkah Zulkarnain telah lebih dahulu mencapai kota para raksasa sebelum Jansen Olaf? Kita kembali kepada cerita Jansen Olaf. Menurut penuturan Jansen, kami melihat para raksasa itu bersujud kepada matahari setiap kali matahari tersebut terbenam. Karena pemandangannya benar-benar sangat megah. Tak lama kemudian, kapal berhenti di sebuah daratan. Di sana terdapat sebuah pesawat yang sama seperti yang kami lihat sebelumnya. Kami turun dari kapal dan menuju pesawat aneh itu. Pesawat tersebut sangat besar. Dari apa yang kupahami, pesawat-pesawat itu merupakan alat transportasi para raksasa. Persis seperti mobil bagi kita. Bagi mereka, menggunakan pesawat adalah hal yang biasa. Ukuran pesawat itu sangat besar. Sampai-sampai aku dan ayah jika dibandingkan dengannya tidak lebih besar daripada seekor lalat. Pesawat itu kemudian membawa kami terbang. Sementara aku terus memandangi semua pemandangan yang kami lewati. Beberapa saat kemudian pesawat mulai mendekati sebuah kota yang seluruhnya berwarna keemasan. Aku tidak berlebihan jika mengatakan bahwa seluruh kota itu benar-benar terbuat dari emas. Rumah-rumahnya dipahat dari emas. Pasirnya berwarna keemasan, bahkan kolam-kolamnya dihiasi ukiran emas. Kemanapun memandang yang terlihat hanyalah emas. Pesawat itu mendarat di kota tersebut. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tempat itu persis seperti surga. Hanya saja seluruhnya terbuat dari emas. Pepohonannya pun berukuran raksasa. Buah-buahnya sangat besar, hampir setinggi tubuh manusia. Bahkan satu tandan anggur panjangnya mencapai 5 kaki. Sekitar 1,5 meter lebih. Aku segera mengambil sebutir anggur yang ukurannya paling besar. Rasanya jauh lebih lezat daripada anggur yang pernah ku kenal. Aku dan ayah duduk memandangi tempat itu. Walaupun kami tidak mempercayai agama-agama samawi, kami tetap teringat kisah Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga. Kami mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar surga Adam, tempat beliau dahulu dikeluarkan? Terlebih lagi, tempat ini benar-benar tampak seperti surga yang tidak mungkin dibayangkan oleh manusia. Yang lebih aneh lagi, tempat itu hanya dihuni oleh para raksasa. Sementara menurut riwayat-riwayat keagamaan, Nabi Adam memiliki tubuh yang sangat tinggi. Para raksasa itu adalah manusia yang berbeda dari kami dalam ukuran tubuh. Dan mereka hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Yang lebih mengherankan lagi, mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan kami. Bagi mereka, kami hanyalah legenda. Sebagaimana kami juga tidak mempercayai keberadaan mereka, mereka pun tidak mempercayai keberadaan kami. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, kami hidup dalam segala kenikmatan itu. Kami melupakan segalanya. Kami melupakan dunia yang telah kami tinggalkan. Bahkan sebenarnya kami tidak ingin kembali ke dunia kami. Karena kehidupan di tempat itu penuh kemewahan dan kenikmatan. Seiring berjalannya waktu, aku dan ayah mulai menguasai bahasa para raksasa dan memahami percakapan mereka. Suatu hari mereka kembali menemui kami dan berkata, "Sekarang kalian sudah mempelajari bahasa kami. Kalian sudah memahami kami dan kami pun memahami kalian. Kalian harus bertemu dengan raja kami.
Ia mendengar bahwa ada makhluk-makhluk kecil yang damai dan menyerupai kami. Ia sangat ingin bertemu dengan kalian. Kami pun mengikuti para raksasa menuju sebuah istana emas yang sangat besar. Ketika memasuki istana itu, kami melihat sang raja duduk di atas singgasana besar yang terbuat dari emas dan batu delima. Ia memandangi kami dengan penuh keheranan, seolah tidak percaya melihat ukuran tubuh kami yang begitu kecil. Kemudian raja raksasa itu berkata, "Aku memanggil kalian dan memerintahkan para penjaga mengajarkan bahasa kami kepada kalian karena aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian ini manusia jenis apa? Apa agama kalian? Siapa Tuhan yang kalian sembah? Pertanyaan kedua, dari mana kalian berasal? Di mana dunia kalian? Di mana negeri kalian? Pertanyaan ketiga, kami menemukan sebuah benda aneh milik kalian yang memiliki 2 jarum. Para penjaga mengatakan bahwa kalian menggunakannya untuk mengetahui arah. Yang dimaksud raja adalah kompas. Ayahku kemudian maju menghadap raja dan menceritakan seluruh kisah kami dari awal hingga akhir. Setelah mendengar cerita itu, sang raja menyampaikan sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami bayangkan. Raja berkata, bumi bukan hanya satu. Bumi terdiri dari lapisan di atas lapisan, atau bumi di atas bumi. Kalau begitu, berdasarkan cerita kalian, berarti kalian hidup pada lapisan yang berbeda dengan lapisan tempat kami tinggal. Kalian berasal dari bumi yang berbeda dengan bumi kami. Saat itulah aku dan ayah mulai memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Tanpa kami sadari, kami telah melewati batas lapisan luar bumi tempat kami tinggal. Artinya, kami telah keluar dari dunia kami dan memasuki bumi yang lain. Dengan demikian, kami benar-benar telah memasuki dunia yang berbeda. Kemudian kami bertanya kepada sang raja. Ia pun menunjukkan sebuah peta besar dunia mereka dan mulai menjelaskannya kepada kami. Yang aneh, dunia para raksasa tidak memiliki negara ataupun benua yang berbeda-beda. Dunia mereka hanyalah satu daratan besar yang saling terhubung oleh 4 sungai utama. Sungai Nil, Sungai Tigris, Sungai Efrat, dan Sungai Fihun. Dari penjelasan peta itu, kami memahami bahwa sungai-sungai besar tersebut bukan berasal dari pegunungan sebagaimana yang diyakini oleh manusia di permukaan bumi. Melainkan, mata air sungai-sungai itu berasal dari lapisan kedua bumi, yaitu dunia para raksasa. Airnya kemudian mengalir melalui lorong-lorong bawah tanah, hingga akhirnya muncul ke permukaan bumi sebagai sungai-sungai yang kita kenal. Saat itulah aku dan ayah benar-benar mulai memahami apa yang sedang kami alami. Kami merasa telah memahami susunan dunia kami dan susunan dunia para raksasa. Namun masih ada satu pertanyaan yang tidak pernah mampu kami jawab. Apakah surga dan neraka yang disebutkan dalam agama-agama berada pada lapisan bumi yang berbeda atau berada di bumi yang lain? Dan apakah bumi kedua, yaitu dunia para raksasa ini, benar-benar merupakan surga Adam, tempat beliau dan istrinya pernah dikeluarkan menurut sebagian agama? Pertanyaan itu terus menghantuiku tanpa jawaban hingga hari ketika aku menulis catatan ini. Tahun demi tahun berlalu, aku dan ayah tetap tinggal di dunia para raksasa. Kami makan, minum, dan menikmati semua kenikmatan di sana tanpa pernah lagi memikirkan dunia kami. Hingga akhirnya ayah meninggal di dunia para raksasa. Sementara itu aku mulai teringat kepada ibuku. Aku sangat merindukannya. Aku membayangkan bahwa mungkin ia masih menunggu kepulangan kami, atau mungkin ia telah meninggal sebagaimana ayahku. Keinginan untuk mengetahui keadaan ibuku semakin kuat. Aku pun menemui raja para raksasa dan memohon agar diantarkan kembali ke celah di kutub utara yang dahulu menjadi jalan masuk kami. Pada awalnya sang raja menolak keras. Ia khawatir aku akan membocorkan rahasia mereka dan lokasi tempat tinggal mereka. Namun aku terus berusaha meyakinkannya. Aku berjanji tidak akan pernah membocorkan rahasia mereka, tidak akan menjelaskan cara menuju dunia mereka, bahkan tidak akan memberitahukan tentang gerbang yang kami lewati di kutub utara. Yang kuinginkan hanyalah bertemu ibuku dan mengetahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Akhirnya, mereka membawaku menggunakan pesawat mereka hingga kembali ke tempat aku pertama kali memasuki dunia itu. Dan akhirnya, aku berhasil kembali ke Stockholm. Tetapi setelah semuanya terlambat. Setelah usiaku semakin tua dan keriput mulai tampak di wajahku, aku kembali ke rumah lama kami dengan harapan bisa bertemu ibuku. Aku mengetuk pintu rumah itu. Seorang lelaki tua keluar. Aku bertanya kepadanya, "Dulu rumah ini milik ibuku, Fulana binti Fulan." Lelaki itu menjawab, "Itu adalah istriku. Ia sudah meninggal sejak lama. Setelah ia wafat, rumah ini dan seluruh harta miliknya diwariskan kepadaku." Saat itulah aku menyadari bahwa ibuku pasti mengira aku dan ayah telah meninggal atau hilang dalam perjalanan kami. Kemudian ia menikah dengan laki-laki lain dan menyerahkan seluruh harta kami kepadanya. Baginya, suaminya telah meninggal, anaknya pun telah meninggal. Begitulah takdir berjalan. Namun untungnya ayah memiliki banyak kapal.
Karena kapal-kapal itu merupakan milik ayah, ibuku tidak memasukkannya ke dalam harta yang diwariskan kepada suami barunya. Atau mungkin ia lupa, atau memang suami barunya tidak pernah mempedulikan kapal-kapal itu karena bukan seorang pelaut. Akhirnya, aku terpaksa menjual seluruh kapal tersebut agar dapat bertahan hidup selama sisa umurku yang tinggal sedikit. Kemudian aku menulis catatan harianku. Catatan itu kusimpan di dalam sebuah peti khusus. Jika suatu hari catatan ini sampai ke tangan dunia, ketahuilah bahwa aku telah meninggal. Atau mungkin aku telah dibunuh. Demikianlah akhir kisah Jansen Olaf dan perjalanan yang membuat manusia terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menganggapnya gila dan menganggap semua ceritanya hanyalah khayalan. Sebagian dokter mendiagnosisnya menderita skizofrenia atau mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa dunia ini penuh dengan berbagai kejutan. Sebagaimana ada dunia jin dan ada dunia manusia. Sangat mungkin pula ada dunia para raksasa atau makhluk-makhluk lain. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, tidak setiap hal yang terdengar aneh harus langsung dianggap sebagai penyakit jiwa. Bisa saja ternyata hal tersebut memang benar adanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahul lazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apa makna firman Allah yatanazzalul amru bainahunna? Perintah Allah berlaku di antara semuanya. Apakah yang dimaksud adalah adanya berbagai alam di antara langit dan bumi? Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Apakah mungkin masih ada dunia-dunia di bumi yang belum pernah kita temukan karena berada di luar batas pemahaman manusia yang sederhana? Ataukah Jansen Olaf memang hanya seorang penderita skizofrenia sebagaimana didiagnosis oleh banyak ahli psikologi pada zaman sekarang? Hingga hari ini tidak seorang pun mengetahui rahasia yang sebenarnya, sedangkan Jansen Olaf telah meninggal. Dan bersama kematiannya, rahasia itu ikut terkubur di dalam buku terkenalnya, Dewa Kabut. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin memang ada dunia-dunia lain? Atau salah satu dunia tersebut bisa saja merupakan tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung? Sampai hari ini, kita belum benar-benar menemukan ujung dari bumi. Peta dunia yang kita lihat sekarang, dunia kecil yang kita kenal saat ini, menurut saya bukanlah keseluruhan bumi. Bukan pula keseluruhan dunia, bukan seluruh umat manusia, bahkan bukan seluruh penghuni bumi. Oleh sebab itu, menurut saya, bumi ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Besarnya berkali-kali lipat, bahkan jutaan kali lebih luas. Sedangkan kita hanyalah bagian yang sangat kecil di atas bumi ini. Sampai di sini kisah kita hari ini. Jika teman-teman menyukai kisah ini, komentar di bawah jam berapa kalian menonton kisah ini dan dari mana kalian berasal. Dan jika kamu mengenal seseorang yang juga menyukai kisah seperti ini, bagikanlah kepadanya. Sampai jumpa di kisah-kisah seru lainnya insya Allah. Semoga kalian semua selalu dalam kebaikan dan perlindungan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.